ada kebiasaan yang tidak baik di zaman jahiliyah, walaupun kebiasaan mereka tidak semua buruk, ada juga kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi tidak semua di zaman jahiliyah itu buruk, tapi ada juga yang baik-baik, seperti kebiasaan menerima tamu, menghormati tamu. Itu kebiasaan yang baik oleh orang Arab, itu sudah terjadi zaman dahulu kala. Kemudian juga jiwa mereka pemberani, itu juga adalah hal-hal yang baik sejak zaman jahiliyah. Jadi mereka ini memang dikenal sebagai pemberani. Jadi makanya ketika Islam datang, mereka diberikan pondasi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semakin yakin dengan Allah bahwa berjihad itu adalah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka semakin kuat dengan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmat wa bi karamihi tunalul barakat wa bi afwihi tubaddalus sayyi'atu bil hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Bismillahi la yasuqul khaira illallah, bismillahi la yasrifus su'a illallah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan nikmatnya lah kita bisa berada di tempat yang baik, di tempat yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dan kita banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir dan masuk surga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus Masjid Nurul Huda serta seluruh Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, para orang-orang tua kami, dan kita semua insyaallah yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan limpahan kesehatan serta dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema kita yang ditulis oleh Pak Ketua, yaitu tentang di antara hal-hal yang menjadi pelajaran atau hikmah di bulan Safar. Karena sesuai dengan kalender kita sudah memasuki daripada bulan Safar. Jadi kalau kita lihat Safar ini, kalau secara makna itu dari Sofar. Jadi sebenarnya Sofar sebenarnya. Cuman kalau di kita soknya jadi sin, jadi safar. Jadi kalau safar itu artinya bersafar, bepergian. Makanya safar itu diberikan kemudahan oleh Allah, seperti bisa sholat qasar dan bisa sholat jamak. Karena perjalanan safar, maka disebut dengan ibadah atau keringanan karena safar. Tapi kalau secara bahasa Arab, safar itu artinya adalah sofar. Nah, itu bisa dimaknakan sebagai sesuatu yang sepi atau kosong. Sifrun itu artinya nol, sifr. Makanya sifrun, wahid, itsnain, tsalatsa, itu angka-angka. Jadi kalau sifr kosong, wahid satu, itsnain dua, tsalatsatun tiga, nanti sampai asyra. Makanya 10 Muharram disebut sebagai Asyura. Jadi sofar ini, sofaro itu artinya adalah sepi atau kosong, ya intinya itulah maknanya gitu. Nah, kenapa disebut bulan ini sebagai bulan Safar? Karena setelah bulan Muharram, itu adalah bulan haram, di mana di bulan Muharram ini diharamkan untuk berperang. Jadi tidak boleh melakukan peperangan. Maka bulan Safar ini kemudian sebagian mereka keluar untuk berperang, sehingga ada rumah-rumah atau banyak rumah-rumah yang dikosongkan karena orangnya pergi berperang. Nah, jadi rumah-rumah itu ada yang kosong, atau bisa jadi daerah itu kosong karena orangnya pergi berperang. Nah, ini kalau kita lihat dari segi makna yang terkandung di bulan Safar itu, dan itu penjelasan para ulama. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kebiasaan yang tidak baik di zaman jahiliyah. Walaupun kebiasaan mereka tidak semua buruk, ada juga kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi tidak semua di zaman jahiliyah itu buruk, tapi ada juga yang baik-baik. Seperti kebiasaan menerima tamu, menghormati tamu, itu kebiasaan yang baik oleh orang Arab, itu sudah terjadi zaman dahulu kala. Kemudian juga jiwa mereka pemberani, itu juga adalah hal-hal yang baik sejak zaman jahiliyah. Jadi mereka ini memang dikenal sebagai pemberani. Jadi makanya ketika Islam datang, mereka diberikan pondasi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semakin yakin dengan Allah bahwa berjihad itu adalah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka semakin kuat dengan itu. Maka disebutkan dalam hadis, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Jadi yang terbaik di zaman jahiliyah itu, dengan datangnya Islam mereka semakin baik.
Maka keberanian Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, ketika beliau masuk Islam itu kan menjadikan Islam menjadi kuat dan kokoh. Karena memang Umar sejak zaman dahulu, sejak zaman jahiliyah, Umar bin Khattab itu sudah dikenal sebagai pemberani, dikenal sebagai orang yang hebat. Nah, maka oleh karena itu ketika Islam datang dan Umar bin Khattab memeluk Islam, di situ semakin menguatkan daripada keislaman dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka baik menjadi tokoh di zaman jahiliyah, masuk Islam mereka juga menjadi tokoh, menjadi orang yang hebat. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi sejarah. Maka oleh karena itu kalau kita lihat, mereka ada juga yang menganggap bahwa bulan Safar ini adalah bulan yang tidak baik, bulan yang buruk. Jadi dianggapnya bulan Safar ini adalah bulan yang sial. Jadi dianggap sebagai sesuatu yang sial, bulan yang sial. Maka mereka ada juga mereka itu menganggap Safar ini adalah bulan yang tidak baik. Tapi kemudian Islam datang memberikan pelajaran bahwa tidak ada istilah bulan sial. Jadi kita tidak, wah ini hari sial, itu tidak ada dalam Islam. Jadi istilah kesialan ini itu dicegah atau dihilangkan. Jadi tidak boleh kita mengatakan, wah saya sial berjumpa dengan kamu misalnya. Kan kalau dalam Al-Quran kan ada itu, inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wala yamassannakum minna azabun alim. Jadi nabi yang diutus itu karena mereka nabi ini membawa ajaran baru, lalu kemudian ketika mereka tidak meyakini nabi itu, mereka mendapatkan azab. Mereka diazab oleh Allah sehingga mereka menganggap nabi itu pembawa sial. Inna tatayyarna bikum, kami menjadi sial dengan kedatangan kalian. Jadi ada istilah dihubungkan keburukan itu dihubungkan dengan orang, keburukan itu dihubungkan dengan hari. Hari ini hari sial. Orang ini jangan jumpa dengan orang ini, sial kita dibuatnya. Atau misalnya saya sial berjumpa dengan kamu. Nah, ini tidak ada dalam Islam, tidak dibolehkan. Jadi mengaitkan satu keburukan dengan sesuatu itu tidak boleh. Jadi kita mengaitkan keburukan dengan benda misalnya, mengaitkan keburukan dengan hari, mengaitkan keburukan dengan orang, itu tidak boleh. Maka kita yakin kepada Allah bahwa asyarru wal khair minallah. Baik dan buruk itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang, bukan dari hari, bukan dari benda. Maka kita tidak meyakini hal-hal baik dan buruk dari sesuatu kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang sering kita baca, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadi kalau Allah sudah menghendaki kebaikan, maka tidak ada yang bisa memberikan keburukan. Tapi kalau Allah menghendaki sesuatu yang buruk, maka tidak ada yang bisa memberikan kebaikan. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka tidak ada istilah bulan sial, hari sial, orang sial, itu tidak ada. Kalaupun misalnya ada, yang kita lihat terkadang sesuatu itu disandarkan keburukan kepadanya. Misalnya sakit itu adalah hal yang buruk. Maka oleh karena itu kita yakin kepada Allah bahwa yang memberikan sakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan sakit
bukan karena sesuatu, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bapak Ibu, bahwa tetap semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka oleh karena itu, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti api, an-naru la tahruku bi nafsi. Jadi api itu tidak membakar dengan dirinya. Wa inna ma yahruku au tahruku bi kudratillah. Tapi api itu membakar dengan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul kita mengatakan wah kertas ini terbakar karena ada api. Betul. Tapi itu kan sunnatullah, bahwa kalau ada api maka kemudian kertas menjadi terbakar. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, kalau ada api masukkan tangan. Insya Allah itu kepanasan atau terbakar. Apakah api ini membakar? Betul secara sunnatullah. Tapi secara hakikat Bapak Ibu, secara sesungguhnya bahwa yang membakar itu adalah Allah, bukan api. Maka oleh karena itu ketika Allah tidak berkehendak, maka jadilah api itu menjadi dingin bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi bisa jadi ada api tapi dia tidak membakar. Buktinya justru api itu menjadi dingin, menjadi sejuk. Kalau bahasa kitanya sojwa bagi Nabi Ibrahim, menjadi sejuk bagi Nabi Ibrahim. Itu menunjukkan bahwa kuasa dan kekuatan adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada api tapi di situ tidak membakar. Nah, ini beda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah bilang api itu yang membakar. Sehingga bagi mereka bahwa api itu membakar dengan sendirinya, Allah memberikan kekuatan kepada api itu yang membakar. Ada lagi nanti yang mengatakan bahwa api itu membakar dengan sendirinya. Orang filsafat, para filosof itu mereka mengatakan bahwa api itu dengan sendirinya punya kekuatan, maka dengan sendirinya dia membakar. Maka kalau kita mengkaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Bapak Ibu, bahwa segala kekuatan, segala kudrat, segala kemampuan itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak menyandarkan kepada sesuatu. Maka oleh karena itu ada juga mengatakan kalau ada orang terbakar bagus tuh dibaca ayat qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, sambil dikasih ludah sedikit. Tapi ludahnya jangan ludah kita ke orang gitu. Kalau kita yang terluka, ludah kita sendiri. Karena kalau orang terluka pakai ludah kita, takutnya tambah parah. Karena banyak bakterinya gitu. Jadi pakailah ludah kita sendiri untuk luka kita sendiri atau dihembus. Nah, itu biasanya juga ada keyakinan seperti itu, dan itu betul karena memang Al-Quran itu adalah sebagai syifa. Al-Quran itu adalah sebagai obat, baik sebagai obat yang batin ataupun obat yang zahir. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat, dan juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika salah satu keburukan di zaman jahiliyah itu adalah atau sesuatu yang negatif, mereka menganggap bulan Safar ini bulan sial. Jadi mereka menganggap ada bulan, ada hari yang buruk. Nah, kalau di Islam alhamdulillah ketika Nabi SAW datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada mereka bahwa tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk kecuali itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyandarkan kepada bulan, jangan menyandarkan kepada hari, jangan menyandarkan kepada benda. Karena kalau kita menyandarkan itu bisa jadi malah kita musyrik. Kita berpatokan kepada benda, berpatokan kepada sesuatu, menyandarkan hal itu, kebaikan sesuatu kepada itu.
Maka di dalam Islam semua hari ya baik, semua bulan ya baik. Pokoknya setiap waktu itu adalah waktu yang baik. Walaupun nanti ada kemudian yang diistimewakan, ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hakikatnya itu semuanya baik, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang ada juga orang, wah hari ini jangan menikah, ini hari buruk. Atau misalnya dia mau memulai sesuatu, jangan memulai hari ini. Kenapa? Nanti bisa sial, bisa celaka, atau bisa tidak baik. Nah itu tidak betul, Bapak Ibu. Walaupun mungkin secara tabiat atau secara secara pelaksanaan mungkin bisa saja. Misalnya ingin memulai sesuatu dimulai dengan hari kelahirannya misalnya, ya itu sah-sah saja, boleh-boleh saja gitu. Atau misalnya memulai di hari Jumat, hari yang baik, mungkin sah-sah saja. Memulai hari Senin, hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu boleh-boleh saja. Artinya mengharapkan keberkahan, mengharapkan kebaikan. Tapi kemudian mengatakan, oh jangan hari ini karena ini bisa menimbulkan keburukan, celaka, sial. Nah itu tidak betul, itu tidak boleh. Jadi tidak ada istilah mengaitkan hari, mengaitkan keburukan dengan sesuatu. Nah itu salah satu hal yang buruk di zaman jahiliyah. Mereka menganggap bulan Safar ini adalah sebagai bulan yang sial. Maka mereka tidak mau menikah misalnya di bulan la yuzawwijuna abna'ahum fi syahri Safar. Mereka tidak mau menikahkan anaknya misalnya di bulan Safar, karena mereka menganggap itu sebagai bulan yang tidak baik atau bulan yang buruk. Atau mungkin kalau dia mau buka lahan sawit ya, mungkin tidak mau di bulan Safar. Kenapa? Nanti sawitnya tidak berbuah atau buahnya sedikit. Nah itu sudah mengaitkan sesuatu keburukan dengan sesuatu, dan itu dilarang di dalam Islam. Artinya keyakinan kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mengharapkan keberkahan itu sah-sah saja, Bapak Ibu. Jadi ada istilah berkah. Berkah itu biasanya adalah ada perantaranya, ada wasilahnya. Kita datang misalnya kepada orang soleh minta doa agar mendapatkan keberkahan. Itu minta berkah namanya. Bukan menyandarkan kebaikan itu, bukan kita percaya bahwa orang itu yang memberikan kebaikan, bukan. Tetapi dengan wasilah itu kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga yang memerintahkan dalam Al-Qur'an, wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi boleh kita berdoa meminta kepada Allah melalui wasilah. Jadi ada wasilahnya. Mungkin karena kita ini kesolehannya kurang, sehingga mungkin doanya kurang mustajab. Di sana mungkin ada orang yang soleh, ibadahnya kuat, sehingga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang-orang yang di atas muka bumi ini tidaklah dia mengangkat tangannya kecuali sebelum dia turunkan sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita minta doa mereka, minta keberkahan. Itu namanya berkah atau wasilah. Itu dibolehkan dalam Islam. Jadi tawassul itu bukan sesuatu yang musyrik. Dan kawan-kawan kita dari kalangan Salafi Wahabi ini mengatakan tawassul itu musyrik. Padahal kan tawassul itu kita bukan minta kepada orang, Bapak Ibu. Tawassul itu kita minta kepada Allah dengan mengharapkan bahwa ada keberkahan dari orang-orang yang baik, ada keberkahan dari orang-orang yang soleh. Maka para sahabat itu datang kepada Nabi meminta doa. Padahal kan mereka juga bisa langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka minta doa. Ada seorang ibu yang buta minta doa kepada Allah. Ya Rasulullah, doakan biar mata saya ini sembuh. Gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kamu saya doakan sembuh, atau kamu bersabar, walaki al jannah. Saya doakan sembuh atau kamu bersabar dan surga telah disediakan oleh Allah untukmu. Nah, kira-kira Bapak Ibu milih mana? Milih sembuh dan masuk surga. Nah, cuman kan tidak ada pilihan itu. Tidak ada pilihan sembuh dan masuk surga. Dan sebagai adab daripada ibu itu, dia tidak meminta pilihan ketiga, sesuai dengan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau saya doakan sembuh, itu jaminan dari Nabi kan? Karena Nabi orang soleh, pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi memberikan jaminan, kamu saya doakan pasti sembuh, kan begitu. Nah, kalau kita doakan 100 kali belum tentu sembuh. Karena doa kita mungkin masih terhalang, karena mungkin ada keburukan, ada dosa, ada maksiat. Atau bisa jadi doa kita ini tidak langsung ditabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, kamu saya doakan kamu sembuh, atau kamu bersabar, maka surga adalah untukmu. Nah, kemudian karena ibu ini mengharapkan kebaikan yang lebih abadi, bukan kebaikan sementara, mengharapkan kebaikan yang tiada akhir, karena kalau dunia ini kan sementara, walaupun melihat di dunia tapi kan sementara melihatnya, maka beliau memilih asbir, saya memilih bersabar, dan insya Allah surga adalah untukku. Padahal kalau nenek itu minta, Bapak Ibu itu minta, ya Rasulullah, saya didoakan sembuh dan masuk surga, insya Allah dikabulkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu tidak pernah menolak permintaan orang. Cuman sebagai adab, ibu itu tidak minta. Dia hanya mencukupkan dengan apa yang dipilihkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu min kamalil adab, diantara sempurnanya adab orang-orang yang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi mengharapkan kebaikan, mengharapkan keberkahan itu tidak bertentangan dengan bahwa segala kebaikan, segala keburukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan hilang dahaganya dengan minum air itu tidak bertentangan dengan kita mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak meyakini bahwa air itu yang menghilangkan dahaga, karena air itu sama sekali tidak bisa menghilangkan dahaga. Siapa yang menghilangkan dahaga? Allah. Mungkin kita minum 1 drum, kalau Allah tidak berkehendak maka tidak hilang dahaganya. Nah, begitulah Islam memandang sesuatu, itu namanya akidah. Kita makan 1 baskom sudah masuk semua asam pade, kemudian dendengnya, kemudian semua banyak makanan kita masukkan, bisa jadi lamparnya tidak hilang. Kenapa? Karena Allah belum berkehendak. Nah, maka bukan makanan itu yang mengenyangkan. Makanya bisa jadi ada orang tidak makan tapi tidak lapar. Kalau kita kan seringkali menyandarkan, wah kalau nggak makan nanti mati. Secara sunnatullah bisa jadi begitu gitu. Nah, tapi bukan itu sebabnya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Ashabul Kahfi, mereka tidur selama 300 tahun, tidak makan-makan dan tidak minum, tapi mereka bisa hidup. Biqudratillah, dengan ketentuan dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi boleh nggak kita menyandarkan, oh saya makan saya kenyang karena makan nasi? Boleh secara sunnatullah, boleh. Itu sunnatullah, artinya secara sunnatullah ketika ada nasi masuk maka lapar itu menjadi hilang. Itu secara sunnatullah, Tapi secara hakikat bahwa yang menghilangkan lapar dan dahaga itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan benda itu. Nah, itu secara keyakinan. Begitu juga dengan orang berobat. Maka ketika saya sembuh karena dokter ini,
Itu boleh apa tidak? Saya sembuh karena dokter si fulan. Oh, penyakit saya jadi hilang karena dokter si fulan atau karena si fulan. Itu boleh atau tidak? Secara sunnatullah boleh. Secara sunnatullah. Nah, jadi kita berbicara itu ada dua, secara syariat dengan secara hakikat. Secara sunnatullah, secara syariat betul bahwa kita sembuh karena usaha dokter si fulan. Betul, melalui tangan dia, melalui obat yang dia berikan, melalui obat yang kita minum, maka kita sembuh. Nah, maka kita hilang sakit kepala karena minum podrek misalnya. Nah, termasuk pula iklan. Nah, jadi kita sembuh karena obat ini misalnya. Itu sah-sah saja secara sunnatullah. Tapi kemudian meyakini bahwa yang menghilangkan sakit itu adalah obat, yang menyembuhkan adalah dokter, secara hakikat kalau meyakini bahwa dia atas kemampuannya, maka itulah yang disebut dengan syirik. Karena sembuh dan sakit itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu jangan pernah meyakini secara hakikat ya. Secara hakikat bahwa obat ini menyembuhkan, dokter ini menyembuhkan, bahwa si fulan ini bagus dalam, tidak pernah kita meyakini itu. Hanya mereka adalah sebagai wasilah saja. Sehingga kalau kita misalnya berobat dengan dia tidak sembuh, tidak kecewa. Karena berarti Allah belum berkehendak. Nah, ini kadang-kadang orang kecewa, wah saya udah habis harta saya, sudah habis uang saya, sudah ke rumah sakit ini, sudah ke luar negeri berobat, tidak juga sembuh-sembuh. Akhirnya secara hati dia kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menyandarkan kebaikan itu dari orang. Nah, tapi kalau sejak awal kita sudah menyandarkan bahwa tidak ada kebaikan dan keburukan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pernah kecewa di dalam hati kita. Nah, karena kita tidak melihat orangnya, tidak melihat obatnya. Nah, obat itu hanya sebagai perantara saja. Kita tetap, berarti kalau udah berobat kemana-mana belum sehat, berarti Allah belum berkehendak. Nah, sehingga kalau kita menyalahkan, siapa yang mau disalahkan? Allah kan disalahkan jadinya kan? Tidak mungkin kita menyalahkan Allah. Maka kalau sudah ketentuan Allah, maka kita harus iman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya. Berarti taslim, kita pasrah, kita tawakal, kita ridho, kita rela. Itulah secara hakikat. Dan itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, melalui bulan Safar ini, bahwa tidak ada istilah hari sial, tidak ada istilah bulan sial, tidak ada istilah rumah sial. Ini kadang-kadang orang, ini rumah ini sial ini, tidak ada istilah rumah sial. Ini rumahnya ini perlu diruqyah, mungkin ada jinnya. Bukan orangnya, bukan rumahnya yang mau diruqyah, orangnya yang perlu diruqyah. Keyakinan orangnya yang perlu diruqyah, bukan orangnya, bukan rumahnya gitu. Nah, jadi begitu. Maka oleh karena itu ini dibantah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menikahkan putrinya Sayyidah Fatimah dengan Ali radhiyallahu anhu di bulan Safar. Itu dibantah oleh Nabi ketika orang Arab jahiliyah mereka tidak mau menikahkan anaknya di bulan Safar ini, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk membantah. Jadi Nabi itu teladan. Kalau memang tidak meyakini, coba buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dengan Imam Ali radhiyallahu anhu di bulan Safar menurut ulama sejarah. Dan itu kan menjadi keluarga tauladan. Bagaimana Imam Ali dengan Sayyidah Fatimah itu adalah keluarga teladan kan? Sebagai keluarga contoh dalam kehidupan kita, dijadikan sebagai teladan. Bahkan kalau kita berdoa ada orang menikah, apa doa kita? Ya Allah, satukanlah mereka sebagaimana Engkau menyatukan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah. Ya Allah, satukanlah mereka sebagaimana Engkau menyatukan Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah. Berarti nikah di bulan Safar tidak ada tuh, tidak ada sialnya, malah berkah, malah baik. Berarti kan kembali kepada kita, kembali kepada orangnya. Bahkan Sayyidah Fatimah itu terkenal dengan kesolehannya. Di saat tangannya lecet-lecet mengerjakan pekerjaan rumah, kan? Di saat tangannya itu
Di saat beliau letih, di saat beliau lelah, datang Sayyidah Fatimah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dicarikan pembantu. Ini saya lelah mengerjakan pekerjaan rumah, tangan sudah lecet-lecet. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Isbiri, bersabarlah. Itu memang dunia seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu bersabar maka insya Allah surga sudah menunggu untukmu, kata Nabi SAW. Maka pulang beliau dengan kesabarannya. Nah, itu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu sebagai wanita tauladan calon penghuni surga. Dinikahkan oleh Nabi di bulan Safar. Ini ada yang sudah menikah, dipilihlah hari dengan hari yang terbaik menurut dia, dengan pesta yang besar. 7 hari cerai. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala keburukan. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menimpahkan kebaikan dan segala keberkahan untuk kita semua dan untuk keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Maka Nabi SAW menepis itu, bahwa tidak ada istilah bulan sial. Maka beliau kemudian menikahkan putrinya. Bahkan kalau kita lihat juga sejarah, Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah itu adalah bulan Safar. Dan dari Sayyidah Khadijah lah kemudian Nabi SAW memperoleh putra-putri. 7 putra-putri Nabi, itu 6 orang dari Sayyidah Khadijah, 1 orang dari Maryah Al-Qibtiyah. Jadi 6 orangnya dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Makanya selalu disebut-sebut oleh Nabi SAW, sampai Sayyidah Aisyah pun cemburu. Kan luar biasa tuh. Sayyidah Khadijah udah meninggal, tapi Sayyidah Aisyah cemburu kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, karena selalu dikenang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi juga mengirim pasukan di bulan Safar. Ada istilahnya perang Rum, perang bersama dengan Rum. Itu pasukannya dikirim di bulan Safar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau lihat kita kejadian, banyak peperangan Nabi terjadi di bulan Safar. Begitu juga kita lihat sejarah, misalnya masuk Islamnya sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Ini seorang sahabat yang hebat, seorang sahabat panglima perang. Bahkan beliau membuka Afrika. Jadi yang pertama kali memimpin pasukan membuka Afrika itu adalah Amr bin As radhiyallahu anhu. Makanya masjid di Mesir, masjid tertua itu namanya Masjid Amr bin As, karena yang pertama masuk di sana adalah sahabat Amr bin As. Islamnya Khalid bin Walid itu juga di bulan Safar. Khalid bin Walid ini adalah seorang sahabat ahli perang, dikenal sebagai pedang Allah, pimpinan perang yang sangat hebat, tidak pernah terkalahkan, kan begitu. Bahkan ketika perang Uhud kan Khalid bin Walid itu belum Islam. Maka Khalid bin Walid inilah yang memimpin pasukan berkuda memutari Uhud itu, dan mereka membawa pasukannya naik ke Uhud, lalu kemudian memanahkan anak panahnya kepada pasukan-pasukan muslim. Sehingga sebab kalahnya umat Islam itu diantaranya adalah Khalid bin Walid, sebabnya itu. Tapi ketika beliau masuk Islam, beliau memimpin perang tidak pernah terkalahkan, dibalasnya. Ini Khalid bin Walid. Sampai kemudian Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ini Khalid bin Walid ini kalau tidak pernah kalah ini bahaya, dia ini bisa sombong nanti. Akhirnya ketika peperangan berkecamuk itu dicopot jabatannya. Jadi ketika perang berkecamuk ini, itu jabatan Khalid bin Walid sebagai panglima perang itu dicopot. Ketika sampai surat kepada beliau dari panglima hebat, panglima perang, kemudian beliau mendapatkan surat pencopotan dari Umar bin Khattab sebagai khalifah. Beliau menerima dengan lapang dada, lalu kemudian ikut menjadi pasukan biasa. Dari depan pergi dia ke belakang. Sampai yang diangkat baru itu segan. Amr bin As sebagai panglima baru segan dia. Wahai panglima, kamu memimpin kami kemudian menjadi di belakang. Apa kata beliau? Tidak ada yang saya inginkan kecuali hanya kemuliaan Islam.
Tidak ada yang saya inginkan kecuali hanya surga di akhirat. Jadi jabatan itu tidak ada makna bagi dia. Pokoknya menjadi panglima berperang, menjadi pasukan biasa juga berperang. Itu bisa dibayangkan kalau sekarang dari panglima dicopot menjadi tentara biasa. Itu berat itu Bapak Ibu. Maka oleh karena itu sahabat itu luar biasa. Dari Khalid bin Walid, panglima yang kalau harusnya kan kalau dicopot itu mungkin ada kesalahan. Ini menang terus, tidak pernah terkalahkan. Pasukannya tidak pernah terkalahkan. Maka Khalid bin Walid dikenal dengan Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Panglima yang sangat hebat. Kemudian beliau dicopot dan menjadi tentara biasa. Dengan lapang dada beliau memeluk panglima baru dan mengatakan, engkau adalah panglima kami, saya adalah pasukan biasa. Sebagaimana saya semangat berperang ketika menjadi panglima, saya semangat berperang ketika menjadi pasukan biasa. Contoh yang luar biasa dari sahabat. Bukan jabatan yang mereka minta gitu. Tapi kalau ada yang ngasih, itu diterima juga gitu. Itu contoh dari para sahabat. Maka jabatan itu tidak penting. Tapi kalau ada yang ngasih, terima. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini pelajaran dari bulan Safar, bahwa ketika orang Arab jahiliyah menganggap itu adalah bulan yang sial, maka Nabi mengajarkan bahwa tidak ada kebaikan dan keburukan itu kecuali hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mencontohkan. Maka Nabi sebagai teladan, maka Allah mengatakan sungguh ada teladan yang luar biasa dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu yang dapat kita kaji dan kita bahas. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Sebelum kita tutup, ada tanya jawab? Kalau tidak ada, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Gaza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran qariba. Allahumma dammir al-yahud al-mu'taddin wa man awanahum min al-zalimin. Allahumma ja'al biladana hadha aminan mutmainan sakha'an rakha'a wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Allahumma akhtim ajalana wa amalana bihusnil khatimah wa la takhtim ajalana wa amalana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.